Di gang sempit, Arya berjalan cepat, gitarnya di tangannya. Musik bar yang sayup-sayup mengiringi langkahnya yang terburu-buru. Arya berjalan ke atas panggung, lampu bar yang redup menciptakan bayangan panjang. Dia memetik gitarnya, menuangkan hatinya ke dalam setiap nada, berharap untuk memikat kerumunan yang tersebar. Arya bernyanyi, suaranya bergema di seluruh bar. Arya tertidur lelap, dibuai oleh kekacauan penciptaan. Lirik dan partitur musik mengelilinginya. Sebuah bukti dari idenya yang tak pernah berhenti. Ruangan itu menjadi saksi bisu perjalanan musik dirinya, sebuah tempat perlindungan yang berantakan. Arya duduk di meja makan bersama keluarganya. Suasana tegang terasa begitu nyata. Kekhawatiran Ibu Rini semakin dalam, terukir di wajahnya saat dia menatap Arya. Pak Budi menggelengkan kepalanya. Sebuah ketidaksetujuan yang sunyi memenuhi ruangan. Keluarga mencoba membujuk Arya untuk menjaga kesehatannya dan berhenti begadang. Arya kesulitan dengan lirik lagu saat latihan band, mengganggu kelancaran. Bimo mengungkapkan rasa frustrasinya, mengingatkan Arya tentang perlunya fokus. Bimo menekankan pentingnya kesehatan bagi Arya untuk tampil maksimal. Di kamar mandi yang remang-remang, Arya terbatuk, tubuhnya melemah. Arya merasa sangat pusing saat dia menatap cermin. Bayangannya mengungkapkan penampilannya yang lemah. Pada hari itu juga Arya segera mengecek kesehatannya lebih lanjut ke rumah sakit. Arya duduk dengan cemas di depan dokter, menunggu diagnosis. Dokter menjelaskan, "Saya menyarankan Arya untuk beristirahat dan mengurangi aktivitasnya." Arya duduk sendirian di bangku taman, tenggelam dalam pikirannya perihal perkataan dokter tentang kesehatan dirinya. Anak-anak bermain, dan keluarga-keluarga berjalan santai. Arya mengamati mereka, sebuah perasaan kerinduan di matanya. Arya merasakan tusukan iri saat dia mengamati kehidupan mereka yang sederhana dan bahagia. Arya berjalan ke atas panggung, lampu redup menciptakan bayangan panjang di wajahnya. Keheningan menyelimuti ruangan saat Arya mendekati mikrofon. "Saya mengumumkan kepada hadirin bahwa saya akan berhenti membuat musik." Arya sedang merapikan kamarnya. Gerakannya lambat dan hati-hati. Dia meletakkan gitarnya dengan hati-hati ke dalam sebuah kotak. Kesedihannya terasa nyata. Lirik lagu mengikuti. Setiap halaman adalah kenangan yang tersimpan. Campuran kesedihan dan kelegaan meliputi Arya. Arya berjalan di sepanjang pantai, menikmati sinar matahari dan suara ombak. Dia merasa damai dan bahagia. Dia memperhatikan seorang anak kecil bermain tanpa ada beban dan tersenyum. Di rumah, Arya menikmati makan siang penuh kasih sayang bersama keluarganya. Ibunya tersenyum lembut dan memeluk Arya, menyampaikan kebahagiaannya karena Arya mau memprioritaskan kesehatannya. Ayahnya menepuk pundak Arya dengan bangga, menyampaikan dukungan tanpa kata. Arya berdiri di samping ibunya. Tangan mereka bekerja selaras di tengah taman yang sedang berkembang. Bersama-sama, mereka menanam bunga-bunga yang cerah dan sayuran segar, memelihara kehidupan dengan setiap sentuhan lembut. Di tengah rimbunnya dedaunan hijau, Arya menemukan kedamaian dan kepuasan dalam ritme alam yang sederhana. Di perpustakaan, Arya membaca buku. Pikirannya menjadi segar dan wawasannya terbuka. Arya berjalan melalui gang sempit, tempat yang dulunya familiar. Alunan musik samar-samar terdengar dari bar terdekat, sebuah pengingat akan masa lalu. Dia tersenyum tipis, menepis godaan untuk berlama-lama. Arya melanjutkan perjalanannya, meninggalkan masa lalu. Arya duduk, tersenyum di seberang saudaranya, siap untuk bermain cat. Di tengah tawa, Arya dan saudaranya berbagi lelucon ringan. Hati Arya dipenuhi dengan kepuasan dan rasa syukur atas kehidupan yang ia hargai dan keputusan yang ia ambil. Arya dan teman-temannya mendaki bukit, menikmati udara pagi. Mereka berhenti sejenak,
pemandangan menakjubkan terbentang di hadapan mereka. Arya menarik napas dalam-dalam, disegarkan oleh kesehatan dan vitalitas yang mengalir melalui dirinya. Untuk menambah aktivitasnya, Arya mulai belajar hobi baru, kelas melukis. Ternyata, Arya menemukan bakat seni dalam melukis. Arya merasa lebih kreatif dan ekspresif. Arya dengan bangga memamerkan lukisannya di pasar seni yang ramai. Pengunjung berkumpul, mata mereka tertuju pada karya seni Arya yang penuh warna. Arya merasakan gelombang kebanggaan saat karya seninya menemukan rumah baru. Sepulang dari pameran lukisan, Arya bertemu wanita muda bernama di taman, mencoba berkenalan dan tawa mereka berbaur dengan angin sepoi-sepoi. Wanita itu bernama Laras. Laras menanggapi, matanya berbinar karena geli saat dia berbagi momen ringan dengan Arya. Arya merasakan ketertarikan yang tumbuh pada Laras, sebuah harapan terpendam bersemi di dalam dirinya saat ia memimpikan hubungan yang lebih dalam. Pada hari itu keduanya memiliki hubungan spesial. Arya dan Laras bertemu di sebuah kafe, berbagi cerita dan mimpi di malam hari. Arya merasakan kenyamanan dan kebahagiaan saat bersama Laras. Di pantai yang tenang, Arya dan Laras menyaksikan matahari terbit yang memukau. Mereka berpegangan tangan, senyum mereka mencerminkan kebahagiaan yang mendalam. Di bawah cahaya mentari pagi, cinta dan harapan memenuhi hati mereka. Di dalam rumah Arya, musik mengalun lembut, membawa kebahagiaan dalam kebersamaan. Tawa dan melodi berpadu, menciptakan momen kepuasan dan kebahagiaan sejati. Mereka bermain bukan untuk ketenaran, tetapi untuk merayakan persahabatan dan kegembiraan sederhana. Saat matahari terbenam di bawah cakrawala, Arya dan Laras duduk bersama di atas bukit. Langit menyala dengan warna-warna cerah. Suara Arya dipenuhi kedamaian baru saat dia mengaku, "Dulu aku mengejarnya, sekarang aku melepaskannya untuk yang terbaik. Dan aku belum pernah sebahagia ini." Laras tersenyum dan memeluk Arya. Siluet tubuh mereka tampak kontras dengan latar belakang matahari terbenam yang membara.